Negara-negara yang dialiri dua sungai besar, Tigris dan Efrat, pernah dipimpin seorang raja yang sangat suka ikan. Suatu hari, beliau duduk bersama istrinya yang bernama Sherem di taman istana yang membentang hingga ke tepi sungai Tigris, di titik yang dilintasi oleh banyak perahu. Saat itu, beliau melihat salah satu perahu yang sedang melintas. Di dalamnya, seorang nelayan membawa hasil tangkapan ikan yang besar. Sang nelayan sadar bahwa ia sedang diperhatikan, dan ia juga sadar bahwa raja sangat menyukai ikan semacam ini. Lalu, ia memberi penghormatan kepada raja. Dengan terampil, ia segera menepikan perahu. Ia menghadap raja dan memohon agar beliau berkenan menerimanya sebagai hadiah. Sang raja pun senang bukan kepalang. Ia pun memerintahkan agar nelayan tersebut diberi banyak uang. Namun, setelah nelayan itu pergi, sang ratu menoleh ke arah raja dan berkata, "Paduka bertindak kurang bijak." Raja terkesiap mendengar ratu berbicara seperti itu dan bertanya alasannya. Sang ratu pun menjawab, "Kabar tentang Paduka yang memberi imbalan begitu besar atas hadiah yang tidak seberapa itu akan menyebar ke seluruh penjuru kota dan akan dikenal sebagai hadiah bagi nelayan. Setiap nelayan yang menangkap ikan besar akan membawanya ke istana. Jika tidak diberi imbalan semacam itu, mereka akan pergi dengan hati kecewa dan diam-diam menggosipkan keburukan Paduka kepada teman-temannya." "Kau benar, mata hatiku," jawab raja. "Namun, bukankah buruk sekali citra seorang raja yang mengambil kembali hadiahnya hanya karena alasan itu?" Setelah sadar bahwa sang ratu siap membantah, sang raja berpaling dengan marah. Lalu ia berkata, Sudahi saja masalah ini." Namun, seiring berlalunya waktu dan membaiknya suasana hati sang raja, ratu kembali mendekatinya. Ratu berkata bahwa jika hanya karena alasan itu, beliau tidak mengambil kembali pemberian itu, sang ratu punya suatu ide. "Mohon Paduka panggil lagi nelayan itu. Lalu tanyakan, ikan ini jantan atau betina. Jika ia bilang jantan, beritahu bahwa Paduka ingin ikan betina. Namun, jika betina, katakan bahwa Paduka ingin ikan jantan. Dengan begini, masalahnya akan selesai dengan baik." Sang raja menganggap solusi ini ampuh. Ia pun menyuruh pelayannya untuk memanggil si nelayan. Saat nelayan itu berdiri di hadapannya, raja bertanya, "Wahai nelayan, beritahu aku, ikan ini jantan atau betina?" Si nelayan pun menjawab, "Tidak jantan atau betina, Paduka." Saat mendengar jawaban cerdas itu, raja pun tersenyum dan memerintahkan bendahara kerajaan untuk memberinya sejumlah uang tambahan. Sang ratu pun kian kesal. Kemudian, si nelayan pun memasukkan uang tersebut ke dalam tas kulitnya, lalu berterima kasih kepada sang raja. Ia lalu menyandangkan tas tersebut ke bahunya dan bergegas pergi. Namun, satu koin kecil tak sengaja terjatuh. Ia pun berhenti sejenak untuk mengambil koin tersebut dan terus melangkah. Raja dan ratu memperhatikan tindakan itu. "Lihat, pelit sekali dia," ujar sang ratu Sherem dengan lantang. "Dia tidak membiarkan satu koin pun lepas. Dia pasti tidak rela jika koin itu diambil pelayan raja atau orang miskin yang membutuhkan untuk membeli makanan dan mendoakan usia panjang bagi sang raju." "Lagi-lagi kau benar, Ratu," sahut sang raja. Nelayan itu pun dibawa lagi ke hadapannya. "Kau itu manusia atau serigala?" tanya raja. "Sudah saya buat kamu jadi kaya tanpa harus bekerja, tapi kau malah tidak mau berbagi sepeser pun untuk orang lain." Raja pun mengusir dan tidak ingin melihat wajahnya lagi di sekitar sini. Sang nelayan bersimpuh dan menangis. "Dengarkan hamba, wahai raja, sang pelindung kaum papa. Semoga Tuhan selalu menganugerahi raja umur yang panjang. Bukannya hamba tidak ingin koin itu diambil orang lain. Namun, di satu sisi koinnya terdapat nama Tuhan, dan di sisi satunya lagi terdapat namamu, Raja. Hamba takut seseorang yang tidak melihat koin ini akan menginjaknya, lalu mengotori nama Tuhan dan wajah sang mulia raja."
Biarlah raja putuskan, apakah karena itu hamba pantas dihukum? Jawaban ini membuat raja sangat senang. Ia pun memberikan sejumlah uang lagi kepada nelayan tersebut. Kemarahan ratu pun memudar. Ratu pun memandangnya dengan ramah saat si nelayan pergi sambil membawa tas yang dipenuhi dengan uang.